hebat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati kepada Kepala Min 27 Aceh Besar yang telah hadir bersama kita pada hari ini, Ibu Naswati SAG. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga terus diberikan kesehatan dan kenikmatan kepada Ibu ya. Kemudian Ketua PPDB kita hari ini ada Ibu Mas Liana di sini. Selamat datang Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada bersama kita Ibu Nur Afni, Ketua Koordinator Kesiswaan di 27 Aceh Besar. Sehat Ibu Afni? Alhamdulillah Ibu ya. Semoga sehat terus Bu. Amin. Nah, kegiatan kita pada hari ini yaitu sharing session mengenai PPDB Min 27 Aceh Besar tahun 2025. Nah, di sini kami beri ruang kepada bunda-bunda sekalian yang ingin mendaftarkan anaknya di Min 27 Aceh Besar, karena beberapa hari ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita Bu, tentang PPDB, bagaimana cara daftarnya, apa saja persyaratan-persyaratannya, terlebih banyak pertanyaan tentang biaya, tentang kartu imunisasi, tentang psikologi. Sebenarnya kita sudah menuliskan syarat-syaratnya semua lengkap di informasi yang ada di Instagram kita. Tapi masih ada juga bunda-bunda, ayah-ayah yang bertanya di Instagram kita. Nah, ini sudah 7 orang yang join. Mungkin bagi bunda-bunda atau ayah yang ingin menanyakan tentang PPDB Min 27 Aceh Besar, silakan komen di kolom komentar yang ada di live stream kita. Sebelumnya nih kita udah masuk beberapa pertanyaan yang ada di story kemarin Bu. Ya. Boleh langsung dijawab ya. Baik. Jadi pertanyaannya, berapakah biaya masuk ke Min 27 Aceh Besar? Langsung pertanyaan pertama tentang Biaya. Iya, baik. Untuk Min 27 Aceh Besar, kita sebenarnya tidak ada biaya. Tetapi yang kita minta adalah biaya untuk seragam anak-anak, karena itu adalah yang memang mereka harus pakai sehari-hari. Nah, untuk seragam yang disediakan di madrasah itu adalah olahraga dan baju batik. Lalu kelengkapan lainnya jilbab untuk anak perempuan dan peci untuk anak laki-laki. Nah, selain itu, ketika nanti ada rapat bersama komite, maka komite akan menyampaikan mungkin kebutuhan madrasah lainnya yang mungkin tidak bisa tercover dengan dana BOS. Nah, di situ barulah disepakati antara komite dengan orang tua. Jadi bukan antara sekolah dengan orang tua. Apa yang bisa disumbangkan tahun ini yang memang dibutuhkan oleh madrasah dan memang itu menjadi sebuah kebutuhan yang urgent. Nah, mungkin itu saja nantinya. Yang lainnya kami tidak ada biaya yang terikat. Demikian, Pak Furkan. Baik, terima kasih. Berarti tidak ada biaya bulanannya atau biaya untuk uang pembangunan itu seperti apa? Nah, itu nanti kalau pembangunan itu dibicarakan dengan komite. Kalau memang ada ruang yang memang harus dibangun karena tidak bisa menampung anak-anak kita, itu pun berdasarkan permintaan dari wali murid sendiri. Nah, wali murid misalkan seperti beberapa tahun yang lalu, nah kapasitas untuk yang bisa kita tampung lulus di Min 27 itu jumlahnya misalnya hanya 3 ruang. Lalu karena minat masyarakat yang menitipkan anaknya ke kita banyak, sehingga kalau kita tetap kekeh pada 3 ruang, maka kemungkinan hampir setengah lebih anak itu nggak lulus. Nah, sehingga diadakanlah pembicaraan oleh komite dengan orang tua, apakah kita akan menambah 1 ruang.
Nah, ketika orang tua mengatakan tambah Pak, biar lebih banyak lagi anak yang bisa ditampung, maka barulah komite beserta wali murid memutuskan untuk membangun ruang, menghitung biayanya, kemudian memutuskan bersama bagaimana yang sebaiknya. Berarti itu masih ada musyawarah bersama wali murid dan komite ya. Selanjutnya untuk syarat sertifikat imunisasi apabila anak imunisasi tidak lengkap, gimana tuh sertifikatnya? Ada yang bertanya tuh, memang gimana kalau misalkan surat imunisasi itu anaknya nggak punya? Oh, begitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya mungkin ada pertanyaan juga. Kok di sekolah-sekolah lain tidak ada permintaan syarat seperti yang di Min 27? Ini kok aneh-aneh begitu kesannya. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi Min 27 Aceh Besar juga merupakan sekolah sehat untuk Aceh Besar. Beberapa tahun yang lalu kita sudah menjadi yang terbaik begitu. Lalu kita rutin bekerja sama UKS Min 27 Aceh Besar dengan pihak Puskesmas dan juga dengan Dinas Kesehatan Aceh Besar. Nah, terjadi kendala ketika ada kasus polio yang beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah saya, di PD kita mendapat kasus polio sehingga seluruh dunia pun kaget gitu, sehingga UNICEF turun tangan, kemudian kita semua wajib untuk melakukan vaksin ya, vaksin polio. Lalu untuk Min 27 Aceh Besar dengan 800 lebih peserta didik, ketika akan divaksin polio itu hanya sebagian kecil orang tua yang setuju anaknya divaksin polio. Sementara pihak Puskesmas sudah menjelaskan bahwa ketika yang divaksin itu hanya beberapa anak saja, maka itu tidak ada arti. Karena itu juga tetap anak tersebut yang sudah divaksin, ketika kawan-kawan lainnya tidak divaksin, maka tetap ada kemungkinan kena polio. Nah, kemudian target yang dicapai oleh Min 27 Aceh Besar pada saat itu sangat rendah, sehingga itu sedikit membuat Dinas Kesehatan juga merasa kok Min 27 yang biasanya sangat mendukung program pemerintah, kali ini justru di Min 27 yang sangat rendah. Nah, kemudian kita juga ada penjaringan dari Puskesmas bekerja sama dengan UKS kita, itu rutin dilaksanakan. Nah, dalam hal ini terjadi juga kendala ketika hari penjaringan, banyak peserta didik kami yang nggak ke sekolah. Ketika ditanya kenapa, karena nanti akan datang orang Puskesmas. Jadi menghindari itu, padahal itu adalah program yang memang sudah kita tetapkan di Min 27 Aceh Besar. Jadi kita sangat menjaga, sangat menginginkan putra-putri kita itu sehat, peserta didik kita semuanya bisa belajar dengan baik. Nah, jika tidak semua mendukung, maka sia-sia saja bagi peserta didik kita yang sudah divaksin, sudah imunisasi, tidak berpengaruh apa-apa. Jadi sia-sia. Nah, karena itu untuk menjaga tetap agar para peserta didik kita ini sehat, maka kita mengupayakan menetapkan itu menjadi sebuah persyaratan, sehingga nantinya semua anak-anak di Min 27 Aceh Besar itu adalah anak-anak yang sudah diimunisasi dan telah menjalankan vaksin yang memang dibutuhkan menurut kebutuhannya kapan waktunya begitu. Nah, jadi itu tidak perlu dijadikan beban. Saat ini daftar dulu, oh lulus ternyata, tapi Ananda Bapak Ibu tidak punya bukti vaksinnya, bukti imunisasi, buku imunisasi ya kalau untuk balita. Nah, kami mengajukan surat pernyataan yang Bapak Ibu harus tanda tangani bagi yang tidak memiliki bukti imunisasi. Sehingga dengan menandatangani surat pernyataan tersebut, maka ke depan Ananda Bapak Ibu akan ikut ketika ada imunisasi atau vaksin yang dilakukan di Min 27 Aceh Besar. Semangat Bapak Ibu, ini adalah untuk anak-anak kita semua, bukan niat kami untuk mempersulit. Nah, berarti seperti itu Bunda, imunisasi itu wajib ya, karena kita harus bekerja sama memelihara kesehatan anak-anak kita. Karena kita juga sekolah sehat ya. Iya, kita sekolah sehat dan UKS kita sangat aktif. Iya, itu alasannya kenapa wajib surat imunisasi.
Jadi untuk yang belum daftar, belum ada surat imunisasi, silakan mendaftar karena di situ tidak ada tanda bintang merah, jadi bisa dilewatkan untuk upload surat imunisasi. Namun waktu saat daftar ulang itu nanti akan ada kesepakatan sendiri bersama sekolah, ya. Oke. Nah selanjutnya untuk Ibu Mas Liana, Ibu. Ya, ini ketua ya. Iya, Ibu Ketua PPDB kita. Apakah ada yang tidak lulus saat seleksi administrasi? Kalau untuk administrasi lulus semua ya, cuma nanti di sesi observasi. Observasi mungkin kita akan ada penjaringan di situ. Ya. Disitulah nanti kita akan menentukan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus seperti itu. Ingat kota kita, Pak ya. Oh iya, kota kita ya. Daya tampung Daya ya. tampung kita Terbatas. Terbatas sekali karena sekolah kecil minatnya banyak. Iya, Ya. betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang dari bunda-bunda yang ada di live. Oh ya. Udah banyak juga nih yang bertanya di sini, Bu. Oh, udah banyak ya Sepertinya pertanyaan. kita 30 menit ini Nggak cukup ya. nggak cukup waktunya untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Iya. Bunda. Tapi kita ambil aja pertanyaan-pertanyaan yang kiranya penting, Bu, ya. Iya. Padahal semuanya penting sih. Nih. Izin bertanya Bapak Ibu, perkiraan waktu tes yang diberikan seperti apa ya? Bentuk tes. Ayo, silakan dijawab. Untuk tesnya istilah observasi ya. Observasinya kita ada kemampuan dasar lah kita bilang ya. Kemampuan dasar di situ ada kemampuan adalah kita mewarnai, menulis, berhitung secara dasar seperti itu. Kemampuan mengaji juga dilihat di situ. Jadi anak-anak bisa nggak menulis lah ya. Menulis ayat huruf hijaiyah tuh. Alif, ba, Ya, Seperti seperti itu. itu. Enggak rumit sih sebenarnya, enggak rumit. dasar. Ya. Dasar yang ada di ya. Ya, makanya namanya bukan tes, tapi observasi. Ya, karena kita ingin tahu dasar-dasar yang sudah diketahui oleh peserta didik kita itu sejauh mana. Calistung. Gitu. Iya, belum calistung Belum calistung juga. Baru dasar Di bawah lagi. Iya. Oke. Mengenal huruf, mengenal Mengenal iya, huruf. iya, mengenal huruf. Istilah masuk mie itu jangan nggak tahu apa-apa. Iya, mengenal huruf, mengenal angka, kan? Mengenal huruf hijaiyah seperti itu. Yang ditambahkan juga baca Quran. Baca Quran itu Enggak disuruh baca, enggak. disuruh baca. Enggak suruh baca. Cuma menjawab nanti beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan keagamaan yang simple aja sih. Kadang-kadang ada gambar masjid, lalu pertanyaannya ini gambar apa? Paling seperti itu. Sangat anak-anak banget ya. Iya. Karena memang ini bukan tes, observasi Iya, melihat observasi. sejauh mana pemahaman putra-putri, anak-anak bunda dan ayah nih yang mendaftarkan diri di Benar. 27. Iya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan mana nih ya? Pak, maaf mau tanya, untuk observasi kan dibagi 2 sesi. Dari mana kita tahu sesi pertama atau sesi kedua? Nah, itu kayaknya admin ya. Ya kan? Memang iya. Nah, untuk sesi-sesinya sendiri itu nanti akan ada informasi di Instagram di 27 Aceh Besar. Makanya ayah dan bunda itu wajib mengikuti Instagram Min 27 Aceh Besar selama masa PPDB. Ya, Karena di situ semua informasi baik itu nomor pendaftaran, Iya. sebelum ada observasinya kan kita akan ada membagikan informasi mengenai peralatan-peralatan yang akan dibawa oleh ayah dan bunda untuk mengikuti observasi. Jadi ikuti aja Instagram kami karena di situ semua pembagian sesi dan juga jadwalnya sudah ada malah ya tanggal 16 ya tanggal 16 April Iya. jadwalnya juga ya. Kemudian untuk alat-alatnya nanti akan kami share lagi. Kemudian bagi yang sudah daftar hari pertama, hari kedua itu boleh ayah dan bunda cek di Instagram kami, di situ ada barcode-nya. Barcode-nya kami share per hari. Ada yang sudah mendaftar di hari pertama, silakan untuk scan barcode di hari pertama, kemudian lihat nama anak ayah dan bunda di situ, silakan diprintkan atau dicetak kartu pendaftaran, bukti pendaftaran yang ada di situ. Kemudian yang hari kedua juga ada di share. Untuk hari ketiga akan kami
share besok Iya. atau nanti malam. Nah, ini surprise-nya Bu Untuk hari ini. Iya. Gimana Bu pendaftarannya? Akan kita perpanjangkah atau tetap sampai jam 3? Iya, berhubung hari ini terakhir Iya. dan waktunya cuma 3 hari, maka hari terakhir ini kita beri dispensasi sampai dengan pukul 6 sore. Sampai jam 6 Iya. sore. Sampai jam 6 sore ya. Berarti makin banyak peluang dan kesempatan ayah dan bunda untuk bisa mendaftarkan putra putrinya di MIN 27 Aceh Besar. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Maaf dan izin, jam berapa untuk kelas 1 nanti dimulai jam berapa? Ini gimana? Dia masuk sekolah Iya. sepertinya ya. Jam belajar untuk kelas 1 nanti dimulai jam berapa hingga jam berapa? Boleh Bu Afni menjawab? Karena kesiswaan ya. Silakan. Anak masuk sekolah jam berapa? Oke, untuk siswa kelas 1 biasanya kita tetap masuknya seperti biasa. Itu kegiatan paginya 7.30 udah ada kegiatan pagi. Jadi sama untuk semua Bu, Sama ya. untuk semua. Mungkin pulangnya yang lebih cepat. Biasanya 10.30 kita udah pulang untuk anak kelas 1. Bergantian dengan anak kelas 2 Iya, ya. dengan anak kelas 2 karena rondo kita Berbagi berulangan, kelas ya. berbagi Jadi kelas. paralel ya. Nah, Iya, jadi iya. Berbagi bertukar. kelas. Berbagi kelas. Berbagi kelas dengan kelas 2 ya benar. Sudah Bu? Oke. Ada yang menjawab nih dari Ibu Mary Ulfa. Sepakat Ibu, ayo dukung vaksin. Karena vaksin diberikan demi kesehatan anak-anak. Best, Bu. Wah. Oke. Iya. Nah, selanjutnya kuota berapa orang ya Bapak Ibu untuk PPDB kali ini? Iya. Susah menjawab kuota ya. Kalau melihat daya tampung sesuai dengan ruangan yang ada di MIN 27 Aceh Besar, sebenarnya kita hanya bisa menampung 3 kelas. 3 kelas itu pun jumlah peserta didik kita selama ini per kelas itu 36 orang. Nah, tetapi berdasarkan pertimbangan komite, kami tetap membuka untuk 4 ruang kelas. Jadi sejumlah 144 peserta didik yang akan lulus yang kita tampung di MIN 27 Aceh Besar, Bapak Ibu. Itu pun sudah kuota sangat full sekali, padat kelasnya. Harusnya yang dibolehkan oleh pemerintah sesuai dengan juknis atau aturan itu 28 per kelas. Nah, kalau MIN 27 menampung 28, maka Bapak Ibu bisa bayangkan tidak sampai 100 orang yang kami terima. Namun apa yang boleh buat ya, Bapak komite kita sangat-sangat memperhatikan dan mempertimbangkan agar lebih banyak yang tertampung, sehingga beliau negosiasi dengan kami untuk tetap menampung sebanyak 4 kelas, dan itu pun jumlahnya tetap per rombel itu 36 peserta didik. 46 ya. Padat. Ya. Semoga ada rezekinya untuk kita ya. Ada rezeki Tanah untuk baru. kita, tanah baru ya. Ada di belakang memang Kalau pembangunan baru kayaknya harus lantai 3. lantai 3. Lantai 3. Nanti parkirnya kita di bawah. Iya, basement. Basement. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa nih kita Iya. ngomong-ngomong aja, di mana tahu kan dengan perkataan kita aja. Ada yang mendengar, Ada yang mendengar. Iya benar. Tiba-tiba datang gitu kan? Berkatalah yang baik. Ya, semangat. Nah, ini mohon info admin. Kemarin waktu upload data-data surat keterangan imunisasi belum terupload, apa masih diupload ulang? Nah, untuk ayah dan bunda yang lupa mengupload itu kan itu tidak wajib, jadi nggak apa-apa, nggak usah diupload ulang. Karena itu bisa double data yang Bapak Ibu berikan. Jadi cukup sekali aja. Selanjutnya, apakah di MIN 27 Aceh Besar zonasinya masih berlaku? Kita nggak pakai zonasi karena kebetulan kita di bawah Kemenag. Ya, karena di bawah Kemenag tidak ada pemberlakuan zonasi. Kalau melalui dinas pendidikan, semua sekolah di bawah dinas pendidikan itu memberlakukan zonasi. Berarti itu zonasi nggak berlaku. Kemudian ada juga kemarin yang bertanya, Bu, kalau misalkan mau masuk di MIN 27 Aceh Besar tuh ada jatah orang baru nggak kayak gitu? Nah, terkait dengan Asolo kan, Oh, istilahnya kan Asolo. lebih terkenal dengan Asolo, itu tetap harus dipertimbangkan. Tetapi
sudah beberapa tahun berjalan, pertimbangan untuk Asolo itu yang pertama yang memang sangat dekat dengan lokasi sekolah. Itu memang istilahnya nggak mungkin kita menerima orang lain sementara tetangga sekolah yang anaknya harusnya di sini justru harus melangkah keluar dari kawasan madrasah, begitu kan? Kalau itu memang sudah memang menjadi sebuah pertimbangan kita bersama Bapak Komite, itu wajib ditampung. Tapi bukan lingkungan seluruh Lambaru, jadi itu harus diingat. Tapi lingkaran seputaran madrasah kita yang memang berdempetan dinding dengan kita atau berselang 1-2 rumah dari madrasah, itu sudah menjadi kewajiban madrasah untuk menampung mereka. Nah, sementara untuk penduduk Lambaru aslinya sendiri itu tetap mengikuti aturan sesuai dengan observasi kita. Jadi nggak perlu khawatir bahwa ketika saya di luar Lambaru kemungkinan besar akan tergeser sendiri. Tidak, kita tetap mengikuti grade yang sudah kita tentukan. Ada kapasitas sendiri untuk lingkaran Lambaru. Jadi nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, sesuai dengan kemampuan anaknya. Iya, benar. Memang jika anaknya mampu berarti dia berhak untuk masuk di Min 27. Kita punya grade sendiri berarti. Iya. Oke. Ini lagi izin bertanya, untuk anak yang belum vaksin bagaimana solusinya dan vaksin apa yang wajib ada? Tadi udah terjawab ya. Ini pertanyaan mungkin telah joinnya. Iya. Ya. Nah, untuk vaksin itu untuk pendaftaran selanjutnya untuk pendaftaran awalnya itu kalau misalkan belum ada itu nggak masalah. Tapi nanti waktu daftar ulang itu wajib sesuai dengan kesepakatan dengan Min 27 besar. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan dari Morogo. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Bu, baru bergabung untuk syarat surat keterangan vaksin jika anak tidak lengkap imunisasi mana Bu? Barusan saya jawab juga. Oke, ini sekali lagi terakhir. Untuk imunisasi itu pendaftaran awalnya yang saat ini dibuka itu tidak masalah karena di situ tidak ada bintang merah. Jadi tidak wajib diupload jika tidak ada suratnya. Tapi nanti saat sudah daftar ulang harus mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Min 27 Aceh Besar. Nah, selanjutnya ini saya ingin bertanya mungkin dengan Bu Afni juga, dengan Bu Mas dan juga Ibu Naswati mengenai bagaimana kesepakatan dan seharusnya dukungan orang tua dengan pihak sekolah mengenai gimana yang mendukung segala program yang ada di Min 27 Aceh Besar. Peran orang tua itu harus seperti apa dengan Min 27? Tadi ada pertanyaan tentang ini ya, kegiatan. tentang apa wawancara orang tua. Iya. Ada kan yang bertanya tentang itu? Mungkin jawabannya di situ, ya kan? Ketika dilakukan wawancara orang tua, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kesemua pertanyaan itu adalah untuk mendukung program yang dilaksanakan oleh Min 27 Aceh Besar. Nah, kebetulan Ibu Ketua kita Bu Masriana dan Ibu Afni Kesiswaan, mereka berdua adalah 2 orang dari bagian tim wawancara. Jadi silakan diperjelas barangkali. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, untuk soal wawancara itu lebih kesiapan orang tua untuk mendukung program madrasah. Di Min 27 Aceh Besar ini sangat banyak program ya, sangat banyak program. Jadi kami sangat butuh dukungan dari orang tua. Support dari orang tua sangat kami butuhkan. Banyak perlombaan, contohnya banyak perlombaan yang kita daftarkan. Terkadang dana yang disiapkan oleh madrasah tidak mencukupi, dana kos di madrasah tidak mencukupi. Jadi kami butuh dukungan dari orang tua. Semuanya ini untuk peserta didik kita juga, untuk pengembangan kompetensi peserta didik kita. Iya, mungkin ditambahkan. Iya, kalau dukungannya sangat kami harapkan dari orang tua karena nanti siap mengantar jemput dan ada lagi nanti antar makanan dan pun di sekolah kita kan ada makanan sehat tuh. Tetap setiap itu ada makanan sehat gizi seimbang. Kemudian ada satu lagi kita sekolah literasi. Jadi itu kami sangat mengharapkan bukan hanya dari anak, dari orang tua juga nanti ikutan menulis lah dengan kami-kami. Iya, iya benar. Bapak Ibu, mungkin saya perjelas sedikit untuk program di Min 27 Aceh Besar.
program kegiatan yang melibatkan peserta didik itu sangat banyak dan tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari kita punya program untuk anak. Nah, kegiatan-kegiatan ini sangat membutuhkan biaya. Kadangkala kita kewalahan, ada perlombaan atau ada kegiatan keluar yang kita memang harus ikut. Lalu ketika kita cek dana bos kita yang untuk kegiatan peserta didik ternyata sudah minim, sehingga seharusnya kita tidak ikut kegiatan ini karena dengan alasan tidak punya biaya lagi untuk kegiatan anak begitu. Lalu ketika itu kita sampaikan pada peserta didik kita, anak-anak untuk kali ini kita nggak mendaftar ya kegiatan ini. Nah, mereka itu kecewa, mereka sedih. Bu, kami nggak mau bu, kami tetap mau ikut kegiatan ini, tapi kita nggak punya dana. Ini sudah akhir tahun misalnya, sudah mulai bulan-bulan 11 tuh, itu udah krisis tuh kita. Nah, kemudian minat anak-anak untuk mengikuti kegiatan itu sangat besar, sehingga kita kompromi dengan orang tua. Kita akan share ke grup, lalu menyampaikan keinginan anak-anak, lalu kita juga dengan transparansi menyatakan bahwa madrasah tidak punya dana, hanya ada sekian-sekian. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah Ananda tetap melanjutkan ikut kegiatan ini? Artinya Bapak Ibu siap menyumbang seikhlasnya masing-masing begitu. Lalu di dalam grup tersebut biasanya orang tua berdiskusi, memutuskan bagaimana sebaiknya, apakah Anandanya akan tetap lanjut ikut atau tidak. Nah, di sini kami sangat membutuhkan peran orang tua. Lalu seperti Bu Afni katakan tadi, kita punya program makan menu gizi seimbang. Nah, itu semua kelas sudah punya jadwal sendiri. Seminggu sekali Ananda kita harus membawa makanan dari rumah yang memang dimasak oleh bundanya, oleh ibunya, oleh mamanya, oleh uminya. Jadi nggak dibeli. Karena menu makan gizi seimbang ini adalah makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi itu masing-masing kelas punya jadwal sendiri. Oh, minggu ini kelas 4A misalnya, mereka menunya hari ini ikan, kemudian sayurnya bayam, lalu ada buahnya, lalu minumnya apa. Nah, Bapak Ibu harus bersedia untuk menyiapkan itu, terutama bagi yang ibu, umi atau mamanya itu bekerja, punya kesibukan lain sehingga nggak sempat. Maka itu nanti catatan di wali kelas akan dijapri dan ada foto serta video ketika anak-anak sedang makan berlangsung di dalam kelas. Nah, nanti akan di-share ke grup kelas betapa kecewanya dan menyedihkannya ketika anak kita di mejanya nggak ada makanan. Tapi bukan berarti anak Bapak Ibu nggak makan. Anak-anak kami siap berbagi. Anak lain akan berbagi untuk Ananda Ibu. Tapi apakah itu akan terus-menerus seperti itu? Nah, jadi kita nggak menginginkan. Nah, program menu makan gizi seimbang ini adalah salah satu program UKS kita. Dan itu sudah berlangsung dengan tahun ini tuh sudah 4 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itulah dukungan-dukungan yang sangat kami butuhkan. Kemudian mengantar anak-anak untuk bimbingan. Nah, itu bimbingan juga nggak kenal waktu Bapak Ibu. Itu bisa jadi hari Minggu, hari libur Bapak dan Ibu untuk istirahat, hari rekreasi. Tapi nanti ada dari Ananda Bapak Ibu yang terpilih untuk mengikuti kegiatan, maka hari Minggunya tersita sedikit. Bapak Ibu harus siap mengantar, harus siap menjemput. Lalu ada pelaksanaan kegiatan yang Ananda Bapak Ibu tidak dibenarkan pulang sekolah, ya kan? Nah, kemudian makannya bagaimana? Bapak Ibu harus siap mengantar makan. Jadi akan makan siang bersama di madrasah, lalu lanjut berkegiatan. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir, siap sibuk untuk masuk minggu 7 Aceh Besar. Berarti Ya. pada hari masih jadwal mendaftarkan anak. Ya, bayangannya udah sampai 6 tahun ke depan. Iya, benar. Harus. Karena harus visioner ya, Iya. tahu tujuannya seperti apa ya apabila mendaftarkan anaknya di 27 Iya. Kemudian tidak menutup kemungkinan siswa kelas 1 itu untuk dapat didaftarkan lomba ya, baik Iya. itu di tingkat nasional, Iya. baik itu di tingkat kota, provinsi dan juga internasional. Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Apabila ada peluang tetap kita daftarkan. Tahun ini lah. Tahun ini. Ya, Januari ya.
anak kita sudah berhasil 2 orang ikut SEAMO itu di Kuala Lumpur. Jadi tingkat internasional bidang matematika. Nah, ya, kemudian ini bercerita Islami kemarin juga tingkat nasional. Tingkat nasional Nah, sudah. kemudian yang mana lagi? Kalau Olimpiade IPA, yang bulan 6 ini juga ISO ya, OSI ya. Kegiatan pelaksananya OMNI, nama kegiatannya OSI itu bidang dia lolos dengan IPA. Jadi satu siswa lolos 2 Olimpiade pada kegiatan OSI. Itu siswa kelas berapa itu ya? Kelas 4 ya. Oh iya, itu Bulan 6 ini akan berangkat ke Jakarta. Doakan semuanya semoga kita menang dan dapat mengharumkan MIN 27 Aceh Besar nanti Aceh ya. Iya, Aceh. Amin ya. Ini selanjutnya, jika anak tidak genap 6 tahun di 1 Juli, ukuran 1 bulan lagi genapnya, apakah harus ada surat psikolognya? Ya, Ibu masuk. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita udah close ya. sudah selesai. Benar sekali Pak Furkan. Bagi ananda kita yang tidak umurnya belum cukup ya, kurang dari 6 tahun di 1 Juli ya, itu didukung oleh surat psikolog ya. Jadi dari psikolog itu sudah melihat kemampuan anandanya, sudah siap menerima pelajaran, sudah siap untuk sekolah seperti itu. Berarti wajib ada surat psikolog ya. Kalau sudah lulus. Kalau sudah lulus. Tentu saat ini berarti itu masih aman. Jika ada silakan upload, jika tidak berarti bisa dilewatkan. Karena pun itu tidak ada centang merahnya. Lebih jeli lagi dan perhatikan semua pertanyaan yang ada di situ. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk tahapannya, kita setelah mendaftarkan diri di formulir yang ada di Instagram kita, kemudian misalkan telah mendaftarkan nih hari tanggal 10, bisa dilihat di tanggal 11-nya ada barcode yang menerangkan nomor pendaftarannya, ada bukti-bukti pendaftarannya di situ di barcode itu, silakan di scan, kemudian langsung terhubung ke Google Drive. Di sana boleh lihat nama anak Bapak Ibu sudah ada atau belum. Jika namanya tidak ada, silakan DM admin atau hubungi nomor yang udah ada di share di Instagram kami. Silakan tanyakan, nanti mungkin bisa langsung dimasukkan. Barangkali ada yang silap ya. Iya benar. Nah, selanjutnya ada yang ingin disampaikan Bu untuk terakhir kalinya sebelum kita tutup perjumpaan kita. Iya baik, Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk menjadi keluarga besar MIN 27 Aceh Besar, semoga lulus, dan jika pun belum berhasil, mohon maaf juga nanti dari kami barangkali ada perasaan gak enak begitu. Mungkin karena ada observasinya. Pelaksanaan observasi ini bukan kami lakukan menjadi sebuah ketentuan yang baku, tetapi terpaksa kami lakukan karena daya tampung madrasah kami terbatas, sementara peminatnya banyak, sehingga observasi ini harus kami lakukan. Memang pada aturannya untuk masuk ke sekolah dasar itu tidak boleh melakukan tes, tapi berhubung keadaan madrasah kami, maka kami harus melakukannya. Namun observasi yang kami lakukan itu insya Allah tidak melebihi ya, tidak melebihi dari yang seharusnya mampu dilakukan oleh anak-anak usia TK masuk ke madrasah. Jadi insya Allah jika memang anaknya siap untuk belajar di madrasah, maka ananda Bapak Ibu akan lulus. Jikapun tidak, itu bukan karena ketidakmampuan ananda Bapak Ibu, tetapi karena kami yang tidak mampu untuk menampung semuanya. Terima kasih. Baik. Kok bisa kita terima? Semua kita terima. Semua kita terima ya. Benar. Oke. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, terima kasih telah mengikuti live streaming kami, yaitu sharing session PPDB MIN 27 Aceh Besar. Kami rasa semuanya sudah cukup jelas dan sudah terjawab semua pertanyaan Bapak Ibu dari kemarin dan juga yang ada di live kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.